Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas melawan Raja Bayangan. Di malam hari, istana Baghdad yang megah berdiri dalam keheningan. Bulan bersinar terang di langit, sementara para penjaga istana berjaga di bawah sinar obor yang berkedip-kedip tertiup angin. Semua orang terlelap, termasuk Raja Harun al-Rashid yang tidur di atas ranjang berhias emas. Namun, malam itu tidak seperti biasanya. Sang raja bermimpi sesuatu yang begitu aneh hingga membuat tubuhnya gemetar. Dalam mimpinya, seorang bayangan besar dan kelam berdiri di ruang takhta. Matanya bersinar merah dan suaranya bergema seperti petir yang menghantam bumi. Raja Harun al-Rashid, waktumu telah tiba, suara itu menggema. Aku akan mengambil alih singgasanamu dan membawa kehancuran ke seluruh negeri ini. Tidak ada yang dapat menghentikanku kecuali seorang yang benar-benar bijak. Raja mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia hanya bisa menyaksikan bayangan itu menduduki takhtanya dan tertawa keras. Saat bayangan itu mendekat, raja terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pagi harinya, raja tidak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Ia memanggil seluruh penasehat dan orang-orang bijak ke aula istana. Para menteri, panglima, dan ulama datang dengan wajah penasaran. Tidak biasanya raja mengumpulkan mereka begitu mendadak. Ketika semua orang telah berkumpul, raja berdiri dari singgasananya. Aku memiliki mimpi yang sangat aneh tadi malam, ujarnya dengan suara berat. Dalam mimpi itu, sebuah bayangan menyeramkan mengancam akan merebut takhtaku dan menghancurkan kerajaan ini. Dia berkata bahwa hanya seorang bijak yang bisa mengalahkannya. Para penasihat mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat khawatir, sementara yang lain mencoba merasionalisasi mimpi raja. Salah satu menteri maju dan berkata, "Paduka, mungkin ini hanya mimpi buruk akibat kelelahan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, seorang ulama tua menggelengkan kepala. "Paduka, mimpi ini bukanlah mimpi biasa. Ini adalah peringatan dari Allah. Jika bayangan itu berkata bahwa hanya seorang bijak yang bisa mengalahkannya, maka kita harus mencari orang itu." Raja termenung. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Tapi siapa yang cukup bijak untuk menangani masalah ini? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri. Di tengah kebingungan, seorang menteri lain angkat bicara. "Paduka, kita memiliki satu orang yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya. Dia mungkin tidak seperti ulama atau cendekiawan istana, tetapi kepandaiannya sudah diakui oleh semua orang. Abu Nawas adalah orang yang Anda cari." Mendengar nama itu, raja tampak sedikit ragu. Abu Nawas? Bukankah dia lebih dikenal karena kejenakaannya? Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi ancaman sebesar ini? "Paduka," sahut menteri tersebut. Di balik jenakanya, Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdas. Dia telah memecahkan banyak masalah yang bahkan tidak dapat diatasi oleh orang-orang terpelajar. Jika ada orang yang bisa membantu Anda, dia adalah orangnya. Setelah berpikir sejenak, raja akhirnya mengangguk. "Baiklah, utus seseorang untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Katakan bahwa aku membutuhkan bantuannya segera." Ketika utusan raja tiba di rumah Abu Nawas, pria itu sedang duduk santai di bawah pohon kurma di halaman rumahnya. Ia memegang secangkir teh hangat sambil menikmati angin pagi. "Abu Nawas," panggil utusan itu, "Raja memanggilmu ke istana."
Ada masalah penting yang membutuhkan kebijaksanaanmu. Abu Nawas tersenyum. Masalah penting, katamu? Apakah raja kehilangan mahkotanya lagi? Utusan itu menggeleng dengan wajah serius. Bukan, Abu Nawas. Ini tentang mimpi aneh yang dialami raja. Beliau terlihat sangat cemas. Lanjut. Mendengar itu, Abu Nawas langsung tertarik. Mimpi, baiklah aku akan datang, tapi katakan pada raja aku ingin makan siang yang lezat sebagai imbalan. Setelah tiba di istana, Abu Nawas segera dihadapkan kepada raja. Sang raja menceritakan mimpinya dengan rinci, sementara Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk sambil mengusap dagunya. Ketika raja selesai bercerita, ia menatap Abu Nawas penuh harap. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Apa arti mimpi ini? Abu Nawas tersenyum tipis. Paduka, mimpi Anda memang terdengar menakutkan. Namun saya yakin mimpi ini bukan sekadar ancaman, melainkan peringatan. Bayangan itu bukan musuh biasa. Dia mewakili sesuatu yang lebih besar, mungkin ketakutan terdalam Anda. Ketakutan terdalamku? Tanya raja, bingung. Benar, Paduka. Kadang-kadang ketakutan kita mengambil bentuk yang mengerikan dalam mimpi. Tapi jangan khawatir. Jika bayangan itu berkata bahwa hanya seorang bijak yang bisa mengalahkannya, maka saya akan membantu Anda. Raja terlihat lega, tetapi masih ada kekhawatiran di matanya. Apa yang akan kau lakukan, Abu Nawas? Abu Nawas berdiri dan tersenyum lebar. Langkah pertama, Paduka, adalah memahami siapa bayangan itu sebenarnya. Untuk itu, saya membutuhkan waktu dan kebebasan untuk menyelidiki. Raja mengangguk. Kau bebas melakukan apapun yang diperlukan, Abu Nawas. Kerajaan ini bergantung padamu. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas meninggalkan aula istana untuk memulai misinya. Dalam hati, ia tahu tantangan ini bukanlah hal yang mudah. Namun, ia juga tahu bahwa dengan akal dan kecerdasannya, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas langsung menuju ke bagian barat kota. Wilayah yang dilaporkan paling parah terkena kegelapan misterius. Biasanya, wilayah ini ramai dengan pedagang dan suara tawa anak-anak. Tetapi kali ini sunyi senyap. Abu Nawas berjalan melewati deretan rumah yang tertutup rapat. Bahkan banyak jendela yang dipaku dari dalam, seolah-olah penghuninya mencoba melindungi diri dari sesuatu. Saat Abu Nawas tiba di alun-alun kecil, seorang pria tua mendekatinya dengan langkah tergesa-gesa. Pak Abu, syukurlah Anda datang, katanya dengan suara bergetar. Kegelapan ini bukan seperti malam biasa. Ketika cahaya lenyap, rasanya seperti ada sesuatu yang mengintai kami. Tadi malam lentera di rumah kami padam begitu saja, bahkan lilin pun tidak bisa menyala. Apa yang harus kami lakukan? Abu Nawas memandang pria itu dengan penuh perhatian. Tenang, Pak Tua. Aku ada di sini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku butuh bantuanmu. Apa kau melihat atau mendengar sesuatu yang aneh selain cahaya yang padam? Pria itu menggeleng. Tidak ada, kecuali suara berat seperti langkah kaki besar. Itu terdengar dari arah hutan di ujung kota. Tapi siapa yang berani ke sana? Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berjalan ke sebuah rumah yang lampunya tampak menyala. Seorang wanita muda membuka pintu dan langsung menangis begitu melihatnya. Pak Abu, tolong selamatkan kami. Kami bahkan takut menyalakan api karena takut menarik perhatian sesuatu yang ada di luar sana. Abu Nawas menghibur wanita itu dengan kata-kata lembut sebelum melanjutkan penelitiannya. Saat berjalan,
Ia menemukan bekas-bekas jejak besar di tanah yang mengarah ke jalan menuju hutan. Ia berjongkok untuk memeriksanya lebih dekat. "Jejak ini aneh," gumamnya. "Terlalu besar untuk manusia, tetapi juga tidak cocok dengan hewan manapun yang pernah kulihat. Mungkin ini adalah jejak Raja Bayangan." Setelah mendengar cerita dari penduduk, Abu Nawas memutuskan untuk bermalam di wilayah tersebut. Ia ingin menyaksikan sendiri fenomena aneh yang terjadi. Abu Nawas memilih duduk di sebuah pelataran rumah dengan lentera kecil yang menyala di sampingnya. Malam itu begitu sunyi, hanya angin yang terdengar berdesir. Ketika malam semakin larut, Abu Nawas mendengar suara langkah berat yang menggema di kejauhan. Suara itu semakin mendekat, dan Abu Nawas merasakan hawa dingin yang aneh. Lentera kecil di sampingnya mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Dalam kegelapan, Abu Nawas menajamkan pendengarannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan, tetapi setiap kali ia berbalik untuk mencari sumbernya, semuanya kembali sunyi. "Makhluk ini bermain dengan kegelapan," pikir Abu Nawas. "Ia ingin membuatku takut, tapi aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya." Ia tetap duduk diam, menunggu hingga fajar menyingsing. Ketika cahaya matahari mulai muncul, Abu Nawas melihat lebih banyak jejak kaki aneh di tanah. Semuanya mengarah ke hutan di ujung kota. Ia menyimpan informasi ini dalam pikirannya sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi seorang tukang sihir tua yang tinggal di pinggiran kota. Tukang sihir ini dikenal bijaksana dan sering dimintai nasihat oleh para petualang yang menghadapi hal-hal gaib. Pondok tukang sihir itu kecil dan sederhana, dikelilingi oleh pepohonan rindang. Abu Nawas mengetuk pintu dan disambut oleh seorang pria tua dengan janggut panjang dan mata yang tajam. "Abu Nawas," sapa tukang sihir itu, "aku sudah mendengar tentang kegelapan yang melanda kota ini. Apa yang kau cari dariku?" "Aku ingin tahu tentang Raja Bayangan," jawab Abu Nawas. "Makhluk ini tampaknya bukan manusia biasa. Jejaknya besar, dan ia memiliki kemampuan menguasai kegelapan. Apa kau tahu sesuatu tentangnya?" Tukang sihir itu terdiam sejenak sebelum menjawab. "Raja Bayangan adalah makhluk dari dunia lain. Ia tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kegelapan hati manusia. Kebencian, iri hati, dan dendam adalah sumber kekuatannya. Jika ia benar-benar ada di sini, itu berarti ada seseorang di kerajaan ini yang memelihara kebencian yang sangat besar." Abu Nawas mengernyit. "Jadi, untuk mengalahkan Raja Bayangan, aku harus menemukan siapa yang menyimpan kebencian itu?" "Benar," jawab tukang sihir. "Jika engkau bisa menghentikan sumber kebencian itu, maka Raja Bayangan akan kehilangan kekuatannya. Tetapi berhati-hatilah. Orang yang memiliki kebencian sebesar itu mungkin tidak mudah ditemukan, dan mereka bisa menjadi sangat berbahaya." Abu Nawas berpikir keras. "Kalau begitu, aku harus memulai penyelidikan ini dari dalam istana. Di sana pasti ada orang yang menyimpan rasa iri atau dendam terhadap raja." Setelah berbicara dengan tukang sihir, Abu Nawas kembali ke kota untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dari penduduk. Ia berbicara dengan pedagang, penjaga, bahkan anak-anak kecil, tetapi tidak ada yang memberikan petunjuk yang pasti. Satu-satunya hal yang menjadi jelas adalah bahwa beberapa penduduk percaya bahwa ada intrik politik di dalam istana. "Pak Abu," bisik seorang pedagang, "aku pernah mendengar bahwa ada beberapa menteri yang tidak puas dengan raja."
Mungkin salah satu dari mereka yang memelihara kebencian itu. Abu Nawas mencatat informasi ini dalam pikirannya dan memutuskan untuk segera kembali ke istana. Sesampainya di sana, ia mengamati para menteri dan pejabat dengan lebih cermat. Ia tahu bahwa untuk menemukan sumber kekuatan Raja Bayangan, ia harus menyelidiki mereka satu persatu tanpa menimbulkan kecurigaan. Abu Nawas mulai memperhatikan tingkah laku para menteri. Ia mencatat siapa saja yang tampak gelisah atau menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan terhadap raja. Dalam percakapan ringan dengan salah satu penjaga, ia mendengar bahwa beberapa menteri sering mengeluh tentang kebijakan raja yang dianggap terlalu keras. Ada satu menteri, bisik penjaga itu, yang tampaknya tidak puas sejak lama. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah dia yang kau cari. Abu Nawas menyimpan informasi ini dan memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia sadar bahwa waktu semakin mendesak dan kegelapan yang melanda kota bisa menjadi lebih buruk jika ia tidak segera menemukan solusi. Setelah kembali dari wilayah yang dilanda kegelapan, Abu Nawas mulai menyelidiki lingkungan istana dengan lebih cermat. Ia mengamati para menteri, penasehat, dan pejabat tinggi yang berkumpul di sekitar Raja Harun ar-Rasyid. Meskipun semuanya tampak menjalankan tugas mereka, Abu Nawas menyadari ada ketegangan yang tersembunyi di antara mereka. Dalam rapat kerajaan pagi itu, Abu Nawas duduk di sudut ruangan, berpura-pura tidak memperhatikan. Namun matanya tajam mengamati reaksi para menteri setiap kali raja berbicara. Ia melihat salah satu menteri, Menteri Karim, yang tampak gelisah. Setiap kali raja menyebutkan tanggung jawab atau tugas penting, Menteri Karim selalu mengalihkan pandangan dan menggigit bibirnya. Setelah rapat selesai, Abu Nawas mendekati Menteri Karim dengan nada santai. "Tuan Menteri," katanya, "Anda terlihat sedikit gelisah hari ini. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda?" Menteri Karim terkejut dengan pertanyaan itu. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" "Aku hanya memikirkan tugas-tugas kerajaan seperti biasa," jawabnya cepat. "Ah, tentu saja," kata Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Tapi terkadang pikiran berat bisa membuat seseorang terlihat berbeda. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda bagikan? Nada santai Abu Nawas justru membuat Menteri Karim semakin gelisah. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud," katanya dengan nada defensif. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan Abu Nawas. Gumam Abu Nawas sambil mengusap dagunya. "Kenapa kau terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, Tuan Menteri?" Abu Nawas mulai mengalihkan perhatiannya sepenuhnya kepada Menteri Karim. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebiasaan dan aktivitasnya. Malam itu, Abu Nawas duduk di sebuah kedai teh kecil yang sering dikunjungi oleh para pelayan istana. Ia memanfaatkan kesempatan untuk berbicara dengan mereka. "Bagaimana Menteri Karim?" tanya Abu Nawas kepada seorang pelayan yang sedang membersihkan meja. "Apakah ia sering bekerja hingga larut malam?" Pelayan itu mengangguk. "Ya Tuan, Menteri Karim sering terlihat meninggalkan istana pada malam hari. Katanya untuk mengawasi urusan kota, tapi aku merasa itu tidak biasa." Abu Nawas mengangguk sambil berpura-pura tidak terlalu tertarik. Ia tahu informasi ini penting. Jika Menteri Karim sering keluar malam, ada kemungkinan besar ia terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan. Malam itu, Abu Nawas memutuskan untuk diam-diam mengikuti Menteri Karim. Ia mengenakan jubah gelap dan berjalan dengan hati-hati di belakangnya, memastikan dirinya tidak terlihat.
Langkah Menteri Karim membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Gudang itu terlihat usang dengan kayu-kayu yang mulai lapuk dan pintu yang berderit setiap kali terbuka. Abu Nawas bersembunyi di balik semak-semak, mengamati dari kejauhan. Menteri Karim mengetuk pintu 3 kali, lalu melangkah masuk. Dari celah kecil di dinding gudang, Abu Nawas mengintip ke dalam. Ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Bayangan besar yang tampak hidup sedang berdiri di hadapan Menteri Karim. Bayangan itu bergerak meski tidak ada cahaya yang memproyeksikannya. "Ampun Tuan Raja Bayangan," kata Menteri Karim dengan nada penuh rasa hormat. "Aku telah memenuhi perintah Anda. Kekacauan di kota sudah mulai terjadi. Apalagi yang Anda inginkan dariku?" Bayangan itu berbicara dengan suara yang dalam dan mengerikan. "Kau ingin kekuasaan, bukan? Maka teruslah menyebarkan kegelapan di kerajaan ini. Ketakutan mereka adalah sumber kekuatanku. Jika Raja Harun al-Rashid jatuh, kau akan mendapatkan tahta yang kau inginkan." Menteri Karim membungkuk rendah. "Tentu Tuan, aku akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Abu Nawas yang mendengar percakapan itu mulai memahami situasinya. Raja Bayangan tidak muncul begitu saja. Ia dipanggil oleh Menteri Karim, seseorang yang dipenuhi oleh ambisi dan kebencian. Setelah Menteri Karim meninggalkan gudang, Abu Nawas tetap berada di tempatnya. Ia menunggu hingga semuanya benar-benar sepi sebelum masuk ke dalam. Gudang itu kosong, tetapi hawa dingin masih terasa seperti jejak kehadiran Raja Bayangan. Ia memeriksa sekeliling dan menemukan simbol-simbol aneh yang digoreskan di lantai kayu. Simbol itu tampaknya adalah bagian dari ritual untuk memanggil Raja Bayangan. Ini adalah bukti bahwa Menteri Karim telah terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap, pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan rencana. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Raja Bayangan, ia harus menghentikan Menteri Karim terlebih dahulu. Namun, ia tidak bisa bertindak gegabah. Jika Menteri Karim tahu bahwa dirinya dicurigai, ia mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Abu Nawas memutuskan untuk menghadap Raja Harun al-Rashid. "Paduka," katanya, "aku sudah menemukan petunjuk penting tentang Raja Bayangan. Namun, aku butuh bantuan Anda untuk menjalankan rencana ini." Raja Harun mengangguk. "Katakan Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas menjelaskan rencananya kepada Raja. Mereka akan mengatur pertemuan rahasia dengan para menteri di aula kerajaan, tetapi dengan pengawasan ketat. Abu Nawas yakin dalam tekanan tertentu, Menteri Karim akan menunjukkan sikap yang mencurigakan. Namun, rencana itu hanyalah awal. Abu Nawas tahu bahwa untuk benar-benar menghentikan Raja Bayangan, ia harus menemukan cara untuk memutuskan hubungan antara Menteri Karim dan makhluk tersebut. Di malam harinya, Abu Nawas kembali ke gudang tua dengan membawa bahan-bahan yang diberikan oleh tukang sihir. Ia ingin menyiapkan sesuatu yang bisa melemahkan kekuatan Raja Bayangan. "Jika aku berhasil," pikirnya, "ini akan menjadi akhir dari kegelapan di kerajaan ini." Namun, ia tidak tahu bahwa Raja Bayangan telah menyadari keberadaannya. Dari dalam bayangan, makhluk itu berbisik, "Abu Nawas, aku menunggumu." Setelah menemukan bukti tentang keterlibatan Menteri Karim, Abu Nawas segera menghadap Raja Harun al-Rashid. Di ruang takhta yang dipenuhi ketegangan, Abu Nawas menguraikan rencananya dengan hati-hati. "Baginda," katanya, "Raja Bayangan bukan ancaman yang datang dari luar kerajaan. Ia adalah manifestasi dari hati manusia, tepatnya hati seseorang di dalam kerajaan ini. Menteri Karim telah memanggilnya melalui kebencian dan ambisinya sendiri." Raja Harun terkejut mendengar penjelasan itu. "Menteri Karim?"
tapi dia telah melayani istana selama bertahun-tahun. Betul Baginda, jawab Abu Nawas. Namun, terkadang rasa iri dan ambisi bisa meracuni hati yang dulunya setia. Ia menginginkan kekuasaan dan karena itulah ia memanggil Raja Bayangan untuk melayani tujuannya. Raja mengangguk, tampak murung. Lalu bagaimana kita bisa mengusir Raja Bayangan dan mengakhiri ini semua? Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Izinkan saya melawan bayangannya dengan cahaya Baginda, tapi saya membutuhkan dukungan penuh Anda dan seluruh kerajaan. Dengan restu Raja, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia meminta seluruh penduduk kota untuk memberikan cermin, lentera, dan segala sumber cahaya yang mereka miliki. Dalam waktu singkat, setiap sudut kota dipenuhi dengan cermin besar yang diarahkan ke titik-titik strategis. Kenapa cermin abu? Tanya salah satu penasihat raja. Karena bayangan tidak bisa lari dari pantulan cermin, jawab Abu Nawas. Setiap cermin akan memantulkan cahaya, melipat gandakannya, dan mengepung Raja Bayangan dari segala arah. Tanpa ruang untuk bersembunyi, ia akan kehilangan kekuatannya. Malam pun tiba dan seluruh kota bersiap. Penduduk meski ketakutan mengikuti arahan Abu Nawas. Lentera-lentera dinyalakan dan cermin-cermin diposisikan di sepanjang jalan. Abu Nawas sendiri berdiri di tengah alun-alun utama, tempat ia yakin Raja Bayangan akan muncul. Tepat tengah malam, hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti kota. Lentera-lentera mulai berkedip dan suara langkah berat terdengar dari kejauhan. Raja Bayangan muncul dari kegelapan, tubuhnya besar dan penuh ancaman, seperti bayangan hidup yang menutupi bintang-bintang di langit. Aku adalah kegelapan yang tidak bisa dikalahkan, teriak Raja Bayangan dengan suara menggema. Penduduk yang melihatnya dari kejauhan berlari ketakutan. Namun, Abu Nawas tetap berdiri tegak di tempatnya. Kegelapan hanya kuat karena tidak ada cahaya, katanya dengan tenang. Tapi malam ini aku akan mengakhirimu. Raja Bayangan tertawa mengejek. Manusia bodoh, cahaya kecilmu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Aku tumbuh dari kebencian, dan kebencian di kerajaan ini lebih besar dari yang kau sadari. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum. Mungkin kau benar, tapi kau lupa satu hal. Aku punya kecerdasan yang lebih terang dari cahaya apapun. Ia memberi isyarat kepada penduduk untuk menyalakan semua lentera sekaligus. Cahaya terang menyebar di seluruh kota, dipantulkan oleh cermin-cermin besar yang mengelilingi alun-alun. Raja Bayangan yang sebelumnya tampak tak terkalahkan mulai goyah. Raja Bayangan berusaha melawan dengan mengeluarkan aura kegelapan yang semakin pekat, mencoba memadamkan lentera-lentera di sekitarnya. Namun, Abu Nawas sudah mempersiapkan segalanya. Ia mengarahkan sebuah cermin besar ke arah Raja Bayangan, memantulkan cahaya langsung ke tubuhnya. Bayanganmu tidak bisa bertahan tanpa kegelapan, teriak Abu Nawas. Raja Bayangan mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai memudar, seolah-olah cahaya itu membakar setiap sudut keberadaannya. Ia berusaha melarikan diri, tetapi setiap cermin yang diarahkan ke arahnya memantulkan cahaya yang semakin kuat. Aku tidak bisa dikalahkan, teriak Raja Bayangan, meski suaranya mulai melemah. Dan aku tidak akan berhenti sampai kau lenyap, balas Abu Nawas dengan tegas. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, tubuh Raja Bayangan hancur menjadi serpihan-serpihan kegelapan yang lenyap ke udara. Suasana kota kembali tenang dan cahaya kembali bersinar tanpa gangguan. Setelah Raja Bayangan lenyap,
Abu Nawas memimpin penjaga istana untuk menangkap Menteri Karim yang sejak awal menjadi sumber masalah. Menteri Karim tidak bisa mengelak lagi. Ia mengakui perbuatannya, tetapi tetap berusaha membela diri. "Aku hanya ingin lebih dihargai," katanya dengan suara getir. "Selama ini aku bekerja keras, tapi tidak pernah mendapatkan pengakuan yang pantas." Raja Harun al-Rashid memandangnya dengan kecewa. "Karim, rasa iri dan kebencianmu hampir menghancurkan kerajaan ini. Jika kau merasa tidak dihargai, mengapa tidak datang padaku langsung? Mengapa harus memilih jalan gelap seperti ini?" Menteri Karim hanya menunduk tanpa menjawab. Sebagai hukuman, ia dijebloskan ke penjara dan dicabut dari semua gelarnya. Ketika semuanya selesai, Raja Harun al-Rashid mengundang Abu Nawas ke ruang takhta. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah menyelamatkan kerajaan ini dengan kecerdasanmu. Apa yang bisa kuberikan untuk membalas jasamu?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, saya tidak membutuhkan hadiah. Saya hanya ingin Baginda mengingat satu hal. Kegelapan tidak pernah bisa bertahan di tempat di mana ada cahaya, baik itu cahaya lentera maupun cahaya kebenaran." Raja Harun mengangguk, mengingat kata-kata itu dengan baik. Malam itu seluruh kerajaan merayakan kemenangan mereka. Penduduk menyalakan lentera di setiap sudut kota, sebagai simbol harapan dan pengingat bahwa kecerdasan dan kebenaran selalu bisa mengalahkan kegelapan.